Nah ini orang kadang bilang hidup, wah lu udah enak ya hidup di kapal, lu udah kerja di kapal. Kadang mungkin orang itu kan orang-orang awam yang belum tahu kerja di kapal gimana. Cuma sekarang kan udah kehidupan kapal sekarang udah banyak orang yang nge-share kayak gimana kehidupan di kapal. Walaupun banyak yang selalu nge-share-nya tuh baik-baiknya aja gitu, enaknya aja gitu kan. Tapi di samping itu kan mereka nggak nge-share gimana stresnya di kapal, bahkan sampai mau bunuh diri. Nih ada cerita ya di kapal ya. Salah satu hal yang bikin anak kapal takut akan hal itu, dan itu banyak yang terjadi di kapal, sering terjadi. Kita kerja jauh dari keluarga, kita dikontrak selama 8 bulan. Selama gua di kapal 7 tahun itu gua beberapa kali melihat teman yang kehilangan orang tersayang mereka saat di kapal. Pastinya orang tua lah ya. Orang tersayang biasanya orang tua, kehilangan orang tua. Kalian bayangin, waktu itu ada teman gue di kapal, kita lagi crossing habis dari Amerika Selatan mau ke Eropa. Kita nyebrang selama 7 hari di laut. Dulu waktu itu teman gue 2 hari sebelum kita sampai ke darat dapat kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Itu 2 hari lagi kita nyampe darat tuh 2 hari lagi, butuh 2 hari lagi. Dia dapat kabar itu 2 hari sebelum kita nyampe darat. Otomatis anjir. Kan otomatis ada keringanan dari pihak kapal. Kalau ada kehilangan keluarga atau apa, urgent banget, kita bisa pulang. Tapi waktu itu dia bisa pulangnya setelah 2 hari sampai ke darat. Itu kalian bisa bayangin gak gimana ngedownnya dia gak bisa ngelihat saat-saat terakhir orang tuanya dia. Jadi oke, 2 hari setelah waktu itu, setelah 2 hari sampai ke darat, dia dipulangin ke Indonesia. Dan ya pulang ke Indonesia butuh waktu lagi, penerbangan jauh. Sampai ke Indonesia ya orang tuanya udah dikubur. Jadi nggak sampai ngelihat saat-saat terakhirnya gimana. Sahabat gua sendiri, sahabat seperjuangan gua, ada dia di kapal juga, kehilangan ayahnya waktu di kapal. Terus langsung gua tanya kabar dia, bro gimana, lu mau pulang nggak? Langsung, nah kalau teman gue ini dia beda, dia sadar, nggak bro, kayaknya gue stay aja di kapal. Karena pikirannya kalau dia pulang percuma, ayahnya udah nggak ada, dia pulang ayahnya udah dikuburin, nggak mungkin ayahnya jenazahnya harus ditunggu sampai dia pulang dulu, kan nggak mungkin. Akhirnya teman gue memutuskan buat stay di kapal, karena dia untuk pulang pun akan terasa percuma. Itu pun salah satu hal yang emang udah gue pikirin, udah benar-benar gue pikirin resikonya kayak gimana saat gue di kapal. Pahitnya tuh kayak gimana, apa yang bakal terjadi, karena kita itu jauh dari keluarga, dari orang tua. Jadi kemungkinan itu tuh misalkan terjadi sama diri gue sendiri, itu tuh gue udah insya Allah gue siap kayak gitu. Gue insya Allah, misalnya ya amit-amit, ya kita nggak tahu hidup atau mati kan udah ditakdirkan. Misalnya kalau itu terjadi sama gue, oke, gue akan nerima.